pagi ini kita membeli 3 ekor ikan kulit pasir seperti ini yang akan kita bakar, dan 1 ekor sotong batu ya. Ini dia sotong batunya, semua seharga Rp100.000 dari seorang nelayan yang baru turun dari laut ya. Kita akan coba bakar dengan menggunakan alat panggang keramik. Oke Pak, dibuang aja isi perutnya. Ya, ini Pak Maliki sedang mengeluarkan isi perut ikan yang akan kita bakar ikannya. Setelah saya perhatikan, tempat Pak Maliki mencuci ikan merupakan tipikal khas tempat cuci piring penduduk Pulau Reni. Boleh dikecilkan? Ya, mari kita lihat saat ini proses pembuatan ikan bakarnya. Ya, Suster Yohana Lesil membantu menganggangnya. Mungkin membaliknya pakai kayu ini 2 batang aja Pak. Kalau besar. Oh itu ada besi itu untuk apa itu? Bisa pakai itu kan? Mau dibalik? Ya balik. Saya memakai baki pemanggang keramik ini karena mengurangi kebutuhan memakai kayu bakar dan dengan demikian mengurangi asap. Menurut Suster Yohana Lesil, salah satu penyakit yang paling banyak diderita penduduk Kepulauan Ayau adalah hosa. Ya, hosa dalam bahasa Biak berarti sesak napas. Saya menduga salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak menghirup asap kayu bakar. Ya, saat ini sekitar jam 8 kah? Iya. Jam 8 pagi di Pulau Reni. Saya diajak Pak Maliki, suami dari Kader, untuk melihat puskesmas pembantu Reni yang rencananya akan menjadi tempat tinggal para dokter dan tim kesehatan yang tergabung dalam tim Nusantara Sehat. Mari kita lihat tempatnya. Sudah, mari jalan. Semalam Pak Maliki Faidan bertanya apa maksud kedatangan kami ke Pulau Reni. Saya jawab bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia ingin agar semua pulau-pulau yang masuk dalam kategori pulau terpencil, tersulit, terluar di perbatasan negara Indonesia perlu mendapat perhatian yang cukup di bidang pelayanan kesehatan. Tempat-tempat terpencil seperti Kepulauan Ayau mendapat suatu tim medis yang terdiri antara lain atas seorang dokter, seorang apoteker, seorang bidan, seorang perawat, dan sebagainya. Tim yang akan ditempatkan di tempat-tempat sulit seperti itu disebut dengan tim Nusantara Sehat. Namun untuk memastikan manfaat adanya tim kesehatan Nusantara sebelum tim tersebut diterjunkan ke pulau-pulau terpencil, Kementerian Kesehatan ingin memiliki data yang lengkap tentang kesehatan masyarakat, kondisi fasilitas kesehatan masyarakat. Saya katakan pada Pak Maliki bahwa tujuan saya ke Pulau Reni antara lain untuk melakukan survei kesehatan masyarakat setempat dan fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di Pulau Reni. Pak Maliki sangat senang mendengar dokter dan tim medis akan ditempatkan di pulaunya. Pada saat ini, sejak tadi malam, kawan-kawan Pak Yan Burdam dan Pak Luis Imbir masuk ke rumah-rumah untuk melakukan wawancara. Tidak tidur semalaman, tetapi ya istirahat barang 2 jam 3 jam gitulah. Dan saat ini mereka sudah melanjutkan perjalanan lagi mungkin ke
rumah-rumah di sekitar sini. Sementara menunggu mereka mengumpulkan informasi tentang kesehatan masyarakat Pulau Reni ini, saya bersama Pak Maliki melihat lokasi puskesmas pembantu Reni yang sudah lama kosong. Dulu Mantri Louis Imbir bekerja di sini, tetapi karena puskesmas Dorekar kekurangan orang, Mantri Louis Imbir ditarik ke puskesmas Dorekar, dan sehingga puskesmas Reni ini kosong. Sudah cukup lama kosong. Sudah berapa tahun Pak kosong puskesmas pembantunya ini? Ada 3 tahun kah? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Inikah yang sebelah kanan? Ya, itu dia puskesmas pembantu Reni. Jadi kelihatannya nanti dokter tim Nusantara Sehat akan ditempatkan di sini. Ini rumah dinas dokternya kah? Ya, ini Bagus ya. rumah dokter. Ini angkat yang ini. Jadi ini rumah dinas untuk tenaga kesehatannya. Bisa dokter, perawat. Pak Maliki sangat bersemangat menunjukkan fasilitas rumah dinas untuk petugas kesehatan di Pulau Reni. Hal ini karena dia sangat mengharapkan kedatangan dokter di Pulau Reni. Bukan di belakang lagi. Oke. Ada apa ini? Ini rumah ini puskesmasnya kah? Ya, puskesmas. 2. Ya, dua itu. Oh, 2 itu. Ya, ini dia punya bagian penempatan sini. Tampaknya bangunan ini adalah rumah dinas untuk dokter atau kepala puskesmas. Sementara bangunan berikutnya adalah pusat kesehatan masyarakatnya. Gedung puskesmasnya dalam keadaan terbuka pintunya. Saya pun mengikuti Pak Maliki memasuki gedung puskesmas. Ini ruang obatnya, tempat taruh obatnya. Di sini cukup baik penyimpanannya, bahan-bahannya juga masih cukup banyak, obat-obatan. Ini bisa kita lihat di sini pirantel obat cacing ini kan? Ya, pirante, obat Iya, cacing. obat cacing. Ada yang cacing aja banyak. Ya. Kalau obat kusta ada atau tidak? Saya dengar dari Pak Benjamin tidak ada. Sudah minta ke dinas kesehatan belum diberi. Saya tahu mengapa Pak Maliki menanyakan ada tidak obat kusta. Pak Maliki Faidan menanyakan hal itu karena di Pulau Reni ada kasus kusta. Antasid, obat mah, salbutamol. Ini dia punya apa? Ada alat operasi dari sini. Oh, situ. Nah, ini Pak Maliki memperlihatkan bahwa di sini ada alat operasi. Coba Pak, tadi buka. Ya. Oh, ini alat untuk mengetahui apakah mata minus atau tidak. Ini bukan alat operasi, Pak. Ini untuk menentukan matanya perlu kacamata atau tidak. Bukan alat operasi. Ya. Saya juga tidak tahu ya dia. Oh ya. Saya kagum juga di tempat terpencil ini ada alat pemeriksa visus mata. Namun saya menyayangkan bahwa ketika ada penyakit kusta di puskesmas ini tidak ada obat kusta. Oh, sudah putus. Ini alat untuk hipertensi. Mungkin di sebelah situ. Ini kelihatannya ruang untuk periksa kehamilan. Ini ada ruang periksa kehamilan. Ini ada manual resusitator, bungkus saya nggak tahu isinya. Ada timbangan bayi.
Waduh, ini gelap sekali. Ini ada 2 tempat tidur untuk rawat inap mungkin. Kemudian ini ada timbangan. Timbangannya kelihatannya masih berfungsi bagus. Iya, timbangannya masih berfungsi bagus. Nah, ini dia. Ini ada sterilisator bus buatan Cina. Sayang, harusnya kalau tidak sedang dipakai, airnya harusnya dikeringkan, Pak. Iya. Jangan ada air. Ya, masih berfungsi kerannya. Kelihatannya bisa harus pakai listrik ini. Terus ini buat taruh alat-alat operasi, instrumen, kasanya masih ada ini. Karat. Sayang sekali ini alat-alatnya berkarat karena kelihatannya diberi betadin tapi tidak harusnya dicuci bersih terus disimpan dalam keadaan kering. Ini sayang sekali, mubazir ini. Ini adalah kamar mandinya. Ya, seperti ini kamar mandinya dalam keadaan kotor, harus dibersihkan dulu. Tapi untuk puskesmas di Reni ini sudah puskesmas pembantu maksudnya. Untuk puskesmas pembantu di Reni ini cukup baik, cukup bagus, tinggal dibersihkan saja. Ini ruang tunggunya dan ini ruang periksa, ruang dokter. Sudah ada mesin tik di sini. Masih berjalan kah? Masih bagus ini. Ya sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Sudah Nanti usahakan. Sudah rusak. Setelah melihat Puskesmas Pulau Runi, saya melihat rumah-rumah yang diperuntukkan untuk dokter dan petugas kesehatan lainnya. Ini kali ini apa, Pak? Ini Rumah dokter? ya rumah dokter untuk tinggal. Oh, ini rumah dokter. Kalau itu rumah perawat kah? Ya ini perawat. Perawat mantri. Oh. Jadi rumah dokternya berhimpit bersebelahan dengan rumah dengan puskesmas. Oh. Pak item itu di Rutum? Ya? Lantainya turun kira-kira antara 5 sampai 10 cm di bagian tengah itu. Bahkan sampai 15 cm mungkin turunnya. Nah, saat ini rumah ini untuk sementara ditempati tinggali oleh mantri siapa? Jansen Item. Dia di mana kerjanya? Di Sorong, sementara ada sekolah. Oh, sedang sekolah. Ini kamar tidur untuk dokter. Di sini ya, ini kamar tidur sudah ada lemarinya, cukup bagus lemarinya ya. Ini pemandangannya keluar ya, lumayan lemari dokternya. Ini ada cok listrik, kontak, saklar. Ini ruang tamunya. Ini dapurnya. Di sini dapur. Pakai kompor minyak panas di sini. Dan ini kamar mandinya. Ya. Ya, karena sudah 3 bulan kosong jadi tidak bersih ya. Ini kamar tidurnya. Jadi ada 2 kamar tidur. Jadi ada 2 kamar tidur sini. Ini kamar tidur kedua di ruang dokter. Maksud saya di rumah dinas dokter. Oke. Setelah selesai mengobservasi rumah dinas dokter,
Saya pun mengobservasi rumah dinas perawat. Ini rumah untuk perawat. Kita masuk dari belakang karena dari depan belum bisa dibuka. Ini dapur untuk perawat. Itu kamar mandinya di sini. Ya, lumayan bagus. Ini juga ada 2 kamar. Ini kamar tidur yang kedua. Ini kamar tidur utamanya di sini. Ya, ini kamar tidur utama di sini, pemandangan keluar. Ini ruang tamu untuk perawat. Malah bagus ini mejanya, mebelnya. Apa maksudnya meja untuk ruang tamunya? Ini pemandangan keluarnya. Yang di sebelah nggak usah dibuka, cukup. Memang masih ada 1 rumah lagi, tapi saya merasa pengamatan saya sudah cukup. Wih, di kejauhan sana terlihat laut. Di sini cukup bagus pemandangannya. Kejauhan dan makin ke tengah makin membiru. Di sini di depan puskesmas, rumah dinas dokter dan perawat banyak pohon kelapa. Nah, ini jadi rumah dinas dokter 1, rumah perawat atau rumah yang diperuntukkan untuk perawat ada 2. Pak, saya lihat pantai sebentar aja ya Pak ya. Saya kira udah cukup sama aja itu kan. Ini ruang kader untuk penimbangan. Oh, ini menurut Pak Maliki adalah ruang kader di mana dilakukan untuk penimbangan balita. Posyandu Pak ya. Posyandu. Sampai sekarang masih dipakai. Kamarnya ada 2 juga. Ini kamar yang di belakang. Ada kamar mandi. Pemandangan ke belakang. Ya. Ada kamar mandinya juga. Ini kamar mandinya di sini. Ini karena sehari-hari dipakai oleh kader untuk kegiatan posyandu, kelihatan lebih terawat, lebih bersih, lantainya juga lebih bersih daripada 2 rumah yang tadi. Ya. Oh, jadi kamarnya ada 3 Pak ya? Ya. Malah ada 3 kamarnya. Ini kamar kedua, yang tadi kamar ketiga. Di sebelah sekolah dasar kan Pak? Ya, sekolah dasar. Oh. Yang mana? Itu kantor kampung, balai kampung. Oh, anak-anak pakai seragam sekolah dasar jadi saya pikir. Tidak, bukan. Doran ini mau datang untuk bayar obat. Oh, begitu. Iya. Oh iya. Tapi nanti sebentar baru kasih tahu Pak Luis. Harus saya kasih pengumuman. Ini kamar paling depan, kamar utamanya. Ya, ini pemandangan ke depannya, mana keluar. Baru pengumuman kan. Saya lihat pantai sebentar ya Pak ya. Boleh kan? Itu rumah siapa Pak yang besar itu? Yang itu. Pak Listrik. Pak Listrik. Abidon. Oh. Oh, yang mengawasi listrik Abidon. Ya. Pak Lurah. Hmm.